Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Valina Hyarinisa dari Fakultas Psikologi Universitas Airlangga dalam MOOC Merawat Kesehatan Mental Keluarga demi mewujudkan ketahanan keluarga. Kali ini kita akan berdiskusi mengenai isu-isu dalam pernikahan, khususnya tentang cinta dan intimasi seksual. Nah, definisi pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Jadi bahagia itu salah satu tujuan dari pernikahan ya. Dan hubungan pernikahan yang berkualitas akan bermanfaat untuk kesehatan fisik kita maupun kesehatan mental kita. Salah satu landasan seseorang akhirnya memutuskan untuk menikah dengan calon pasangannya adalah karena cinta. Apa yang dimaksud dengan cinta? Cinta dan intimasi ini merupakan elemen penting dalam pernikahan, terutama untuk mencapai keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah ini adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara keluarga dan lingkungannya, mampu memahami dan mengamalkan serta memperdalam nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Selain itu, di dalam keluarga yang sakinah terdapat pula nilai-nilai akhlakul karimah atau nilai-nilai kebaikan yang diajarkan dari orang tua kepada anak-anaknya. Nah, teman-teman, sebelum kita berjalan lebih jauh, alangkah baiknya kita paham dulu definisi cinta ini apa menurut para tokoh-tokoh psikologi ya. Jadi, cinta ini sebenarnya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah passionate love, yaitu cinta yang ditandai dengan keinginan untuk bersama dengan orang lain. Nah, passionate love ini melibatkan segala jenis perasaan ya, entah itu bingung, rindu, bahagia, sedih, cemas, lega, ingin menolong atau altruism, dan juga cemburu. Jadi semua perasaan ini ada di dalam passionate love. Sementara untuk yang compassionate love, ini adalah cinta yang ditandai dengan afeksi sepenuhnya, intimasi, kelekatan, dan kepedulian serta kesejahteraan orang lain. Jadi bedanya di situ ya. Kalau passionate love ini perasaannya lebih luas, lebih banyak, lebih variatif gitu ya. Tapi kalau compassionate love ini lebih kepada apa yang diberikan seseorang kepada pasangannya. Nah, menurut Sternberg, cinta ini terbagi menjadi 3 komponen yang membentuk sebuah segitiga. Apa saja itu? Yang pertama adalah intimacy, yang kedua adalah gairah, yang ketiga adalah komitmen. Jadi kalau ditanya apa itu cinta, cinta adalah sebuah perasaan yang terdiri dari 3 komponen tadi gitu ya, gairah, intimasi, dan komitmen. Untuk intimasi ini adalah perasaan kedekatan, ketertarikan, keterikatan gitu ya dalam hubungan percintaan. Sementara kalau gairah itu adalah dorongan yang berujung pada romantika, ketertarikan fisik, hubungan seksual suami dan istri, dan juga fenomena lain yang terkait dengan hubungan percintaan. Nah, sementara untuk komitmen dalam jangka pendek ini adalah ketika individu mencintai seseorang. Ketika cinta pasti ada komitmen, meskipun jangka pendek gitu ya. Tapi untuk jangka panjangnya sebenarnya individu sanggup menjaga cinta tersebut untuk jangka panjangnya, baru itu dikatakan komitmen yang sesungguhnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis cinta. Nah, untuk jenis yang pertama yaitu non-love atau tidak ada cinta, ini adalah hubungan yang sifatnya personal biasa, jadi tidak melibatkan cinta. Sementara kalau liking ini biasanya muncul sebelum terjadinya pernikahan, hubungan persahabatan biasa di mana individu merasa dekat, merasa akrab, tapi tanpa diiringi
gairah dan komitmen. Nah, kalau cinta gila ini biasanya cinta yang muncul pada pandangan pertama gitu ya, di mana individu merasakan adanya gairah pada seseorang tanpa melibatkan kedekatan maupun komitmen. Nah, kalau empty love itu biasanya terjadi pada pasangan yang mengalami stagnansi, di mana individu sudah tidak merasa dekat maupun bergairah, tapi masih memiliki komitmen. Selanjutnya ada pasangan romantis, yaitu pasangan yang terikat oleh perasaan dekat dan gairah tanpa adanya komitmen jangka panjang. Jadi komitmennya ya sebatas jangka pendek gitu ya. Selanjutnya cinta persahabatan, yaitu muncul pada suatu persahabatan yang memiliki komitmen jangka panjang atau pada pasangan suami istri yang sudah tidak bergairah lagi akan tetapi masih merasa dekat. Nah, ini kalau yang cinta bodoh ini merupakan cinta dengan komitmen yang didasarkan pada gairah saja. Makanya dikatakan bodoh ya, karena tidak ada komitmen, tidak ada intimasi, hanya murni pada gairah saja. Selanjutnya, cinta yang sempurna, bukan lagu ya. Cinta yang sempurna ini adalah cinta yang ideal. Jadi ketika 3 komponen ini terpenuhi semuanya, antara keintiman, gairah, dan juga komitmennya. Nah, semakin luas segitiga ini, komitmen, gairah, dan intimasi ini, maka semakin besar cinta seseorang, semakin banyak pengalaman yang dilaluinya. Sebenarnya meskipun kita mengetahui bahwa cinta ini terbagi menjadi beberapa komponen, kita jangan sampai lupa untuk melihat cinta itu secara utuh dan tidak hanya sekadar komitmen saja atau keintiman saja atau gairah saja. Namun memang 3 komponen ini juga menjadi kunci dalam mengekspresikan cinta. Jadi ketika ekspresi cinta ini berupa intimasi ya, seseorang akan cenderung mengkomunikasikan perasaannya, lalu peduli terhadap kondisi pasangan, peduli terhadap kesejahteraan pasangan, kemudian saling berbagi cerita, berbagi peran, kemudian mengekspresikan empati, menunjukkan kepedulian dan kepekaan terhadap pasangan kita, lalu memberikan dukungan emosional dan juga material. Nah, bagaimana untuk ekspresi cinta yang lainnya gitu ya? Untuk ekspresi cinta yang dalam komponen gairah itu bisa diwujudkan dengan saling memandang. Jadi ada kontak fisik ya, kontak fisik secara nyata, berciuman, berpelukan, saling menyentuh, dan juga berhubungan seksual. Ini emang terjadi pada pasangan suami dan istri. Nah, untuk ekspresi cinta berikutnya yaitu yang berupa komitmen, pasangan akan bersumpah ya, akan setia dan akan mempertahankan hubungannya meskipun sulit, dan diwujudkan dengan kalau di negara kita diwujudkan dengan tunangan, atau mungkin dalam agama Islam kita mengenal hitbah gitu ya, dan diimplementasikan dengan pernikahan. Jadi sebaik-baik komitmen adalah hubungan yang diikat dalam pernikahan. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira bisa nggak sih ada masalah dalam cinta? Tentu jawabannya bisa ya. Adanya masalah cinta antara 2 orang atau antar pasangan ini biasanya muncul dari pertama, ketidakmampuan individu dalam mengekspresikan cinta kepada pasangannya. Jadi ketidakmampuan ini bisa disebabkan beberapa faktor ya. Bisa jadi faktor malu, mungkin karena awal-awal menikah masih beradaptasi, atau mungkin memang permasalahan dari masing-masing individu gitu ya, ketika mengalami kebingungan gitu untuk mengekspresikan perasaan cintanya. Ada yang mengatakan bahwa cinta itu tidak perlu diungkapkan, hanya dilaksanakan, diwujudkan dalam bentuk bantuan. Tapi kenyataannya memang ada orang-orang dengan bahasa cinta yang afirmasi kata-kata gitu. Jadi butuh juga sebenarnya ungkapan, ekspresi kata-kata yang memang menunjukkan perasaan cinta itu. Dan yang kedua adalah bentuk ekspresi cinta yang dimunculkan. Ini seringkali jadi permasalahan ya ketika pasangan suami istri memiliki bahasa cinta yang berbeda. Jadi ada mungkin istri yang lebih suka dipuji. Istri menganggap cinta itu dapat diwujudkan dengan memberikan pujian kepada dirinya. Sementara suami memiliki persepsi bahwa cinta sejati adalah ketika suami peka dan mau menolong istrinya. Nah, ini kalau tidak dikomunikasikan nggak akan ketemu titik temunya gitu. Alangkah baiknya ketika saling share, sebenarnya cinta menurutmu apa sih gitu. Apakah berupa kata-kata, apakah berupa sentuhan, apakah berupa pertolongan, apakah berupa hadiah, apakah berupa quality time. Nah, kelima bahasa cinta ini perlu
perlu sekali untuk dikomunikasikan gitu, karena siapa tahu sebenarnya masing-masing pasangan ini sama-sama memiliki kelima komponen bahasa cinta ini, sayangnya tidak dikomunikasikan dan akhirnya malah salah paham seperti itu. Nah, kemudian untuk masalah berikutnya yang bisa muncul dalam cinta adalah tidak adanya atau kurang ekspresinya dari komponen cinta. Jadi anggapan ya karena ketidakterbukaan tadi ya, akhirnya jadi nggak ekspresif gitu terhadap pasangannya. Padahal kalau nggak ekspresif sama pasangannya, kita harus ekspresif sama siapa lagi gitu kan. Nah itu ya. Dan selanjutnya adalah kurang tepatnya ekspresi komponen cinta yang diberikan kepada pasangan juga dapat menyebabkan masalah. Jadi kalau misalnya sebagai pasangan tidak peka terhadap apa yang sedang dirasakan suami atau istrinya gitu. Nah ini juga bisa menimbulkan masalah ya kalau kita tiba-tiba asal ekspresi aja gitu, atau tidak peka dengan apa yang disukai oleh pasangan kita. Itu juga bisa jadi salah paham. Jadi sebaiknya memang komunikasikan ekspresi cinta kita dengan pasangan, karena boleh jadi kita berbeda, boleh jadi kita tidak sama, tapi dengan mengkomunikasikannya, dengan menunjukkan ini loh bentuk cintaku gitu, itu akan memudahkan pasangan untuk bisa memahami kita seperti apa sih yang kita inginkan. Dengan kita tahu juga bahasa cinta pasangan, akan memudahkan kita juga untuk bisa menyesuaikan ekspektasi mereka, ekspektasi keluarga, ekspektasi pasangan ke kita. Selanjutnya kita akan bahas sedikit lebih dalam mengenai intimasi. Intimasi ini didefinisikan sebagai perasaan hangat dan dekat antara dua orang yang saling mencintai. Nah, adanya intimasi ini sebenarnya baik ya untuk kebahagiaan pernikahan dan kepuasan seksual yang terjaga. Nah, menurut Obert tahun 2016, intimasi ini tersusun dari 4 kondisi perasaan yang saling terikat, yaitu keingintahuan, empati, kerentanan, dan juga pengakuan. Apa saja itu? Nah, pengakuan ini adalah suatu kondisi di mana seseorang melibatkan adanya perasaan akan kedekatan sekaligus penghormatan akan privasi pasangannya. Jadi kita mengakui bahwa dia adalah pasangan kita, sekaligus mengakui bahwa dia adalah individu yang berbeda, individu yang punya otonomi, individu yang barangkali punya minat yang berbeda. Selanjutnya, untuk kerentanan ini mengacu pada pengakuan akan adanya kekurangan-kekurangan, diiringi dengan adanya kesadaran untuk mengatasi kekurangan tersebut bersama-sama. Nah, kerentanan ini sebenarnya salah satu bentuk kesalingan, salah satu bentuk penerimaan juga bahwa kita sebagai manusia sebenarnya sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan, termasuk pasangan kita gitu ya. Jadi ketika kita menerima pasangan kita menjadi suami, menjadi istri, artinya kita menerima paket komplit yang sempurna, baik kelebihnya maupun kekurangannya. Bagaimana caranya? Kita berdua sama-sama untuk memperkuat kelebihan kita dan meminimalisir kelemahan kita. Itu yang jadi kolaborasi terbaik dari pasangan. Nah, selanjutnya adalah keingintahuan. Keingintahuan ini adalah keinginan untuk memahami pasangannya tanpa menjadi obsesif. Jadi keinginan untuk tahu sebenarnya apa sih yang disuka sama pasangan kita, hobinya apa, waktu-waktu seperti apa yang disukai, makanan favoritnya apa, minuman favoritnya apa. Jadi bukan seperti diary yang hanya sekedar dibaca, tapi benar-benar diimplementasikan sehari-hari. Oh, ternyata suami saya suka dibuatkan kopi di pagi hari. Oh, ternyata istri saya suka berolahraga di pagi hari, seperti itu. Jadi keingintahuan gitu ya, curiosity gitu yang dimiliki pasangan untuk terus menggali dan mengeksplor apa yang menjadi karakteristik dan kesukaan pasangannya. Untuk selanjutnya adalah empati, yaitu upaya untuk memahami dan mencoba merasakan apa yang dialami atau dirasakan oleh pasangannya. Sebenarnya intimasi ini dapat diwujudkan dalam beberapa indikator perilaku ya. Misalnya melalui hubungan seksual antar pasangan, itu juga merupakan salah satu elemen kunci dari intimasi. Intimasi seksual ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hubungan pernikahan yang sehat. Dan hubungan seksual dalam pernikahan seringkali jadi salah satu hal yang bisa menimbulkan masalah. Nah, kepuasan akan hubungan seksual itu akan cenderung mengalami penurunan seiring berjalannya waktu ya. Mungkin karena kondisi fisik juga bisa jadi. Nah,
Namun ini nggak selalu diiringi oleh penurunan intensitas keintiman pasangan. Jadi bukan segalanya gitu ya. Meskipun bukan segalanya bukan berarti nggak penting juga. Berbagai jenis permasalahan yang bisa muncul dalam intimasi gitu ya, yang bisa jadi mengganggu intimasi dalam pasangan, antar pasangan. Yang pertama adalah kalau pasangan kita gitu, kalau kita sama-sama sibuk, misalnya sibuk dengan kerjaan atau sibuk dengan hobi yang sampai menguras waktu, sampai lupa waktu gitu ya. Kemudian overwork ini ada kaitannya dengan pekerjaan kita gitu ya. Terus biasanya intimasi ini menurun di beberapa penelitian itu disebabkan karena terlalu fokus sama anak. Sebenarnya hal yang baik, tapi kalau sampai melupakan peran kita sebagai istri dan suami, tentu itu sangat disayangkan ya. Jadi memang menikah itu adalah seni yang cukup menantang gitu, bagaimana peran kita semakin bertambah tanpa meniadakan satu sama lain gitu. Waktu awal menikah peran kita ya sebagai istri, sebagai suami. Tahun kedua, tahun ketiga mungkin peran kita bertambah sebagai ayah, sebagai ibu. Tahun ke-10, tahun ke-15 mungkin sebagai konselornya anak-anak. Tahun ke-25 sebagai nenek gitu atau kakek gitu ya. Jadi emang akan terus berkembang. Jangan sampai peran yang baru membuat peran yang sebelumnya jadi terabaikan. Untuk masalah yang bisa jadi muncul berikutnya adalah hambatan kehidupan. Hambatan kehidupan ini bisa jadi permasalahan finansial, kemudian permasalahan komunikasi, dan masih banyak lagi ya hambatan-hambatan, entah mungkin relasi dengan tetangga atau mungkin relasi dengan rekan kerja, itu bisa jadi masuk dalam hambatan kehidupan. Dan yang terakhir adalah stres yang dialami oleh pasangan. Nah, permasalahan pada intimasi seksual ini sebenarnya permasalahan juga bisa muncul dalam intimasi seksual. Apa saja contohnya? Yang pertama ada ketidakpuasan akan afeksi yang diterima pasangannya. Boleh jadi gayanya berbeda gitu ya. Kemudian tingkatan minat seksual yang berbeda. Lalu hubungan seksual yang sudah tidak menarik, hubungan seksual yang tidak memuaskan, dan rendahnya keterbukaan untuk membicarakan topik seksual. Nah, sebenarnya ini jadi permasalahan juga ya, karena sebenarnya kan untuk pasangan suami istri seharusnya terbuka untuk hal-hal yang seperti ini, dan penting sekali untuk mengetahui sebenarnya gaya intimasi seksual dari masing-masing pasangan kita seperti apa. Kemudian jika memang masalah seksual ini sangat mengganggu secara psikologis, sangat mengganggu pernikahan dan juga mengganggu ketentraman hati, boleh banget untuk meminta bantuan profesional, entah itu psikolog atau psikiater. Lalu apa saja nih yang bisa kita lakukan gitu ketika penurunan hasrat seksual? Kita bisa melakukan hal-hal yang sifatnya sederhana ya, jadi seperti menonton bersama, makan malam bersama, tidur lebih awal. Itu bisa menjadi aktivitas bersama yang bisa meningkatkan gairah seksual juga gitu. Dengan kita menonton bersama, kita bisa saling sharing terkait cerita di film tertentu misalnya. Makan malam bersama juga bisa saling cerita apa yang dirasakan. Kalau tidur lebih awal, bangunnya juga lebih segar. Meskipun tiga hal tadi, menonton bersama, makan malam bersama, tidur lebih awal, itu tidak akan ada artinya apabila tidak diikuti dengan komunikasi yang sehat. Jadi kunci dari segala permasalahan dalam rumah tangga, termasuk intimasi seksual, adalah bagaimana pasangan bisa mengkomunikasikan, menyampaikan apa yang sebenarnya jadi keganjelan, yang menjadi hambatan, yang jadi pikiran gitu, apa yang sebenarnya jadi masalah, itu perlu untuk diketahui pasangannya. Jadi setiap individu ini memiliki kebutuhan intimasi seksual yang boleh jadi berbeda-beda. Kebutuhan tersebut akan memengaruhi bagaimana individu berperilaku seksual. Oleh karena itu, penting bagi setiap pasangan untuk mengkomunikasikan kebutuhan tersebut untuk tetap menjaga hubungan yang memuaskan. Pasangan harus menjaga hubungan tetap hidup dengan terus berkomunikasi dan berbagi. Jadi akan sulit ya untuk menjaga suatu hubungan pernikahan dengan baik jika salah satu atau kedua pasangan tidak merasa nyaman dengan dirinya, atau tidak merasa nyaman dengan pasangannya, tidak merasa nyaman dengan perilaku tertentu yang tidak dikomunikasikan. Jadi communication is a way of our love gitu ya. Komunikasi adalah kunci dari keberlangsungan rumah tangga kita. Selanjutnya kita akan
membahas mengenai 4 gaya pernikahan. Yang pertama ada gaya saling melengkapi. Ketika pasangan saling melengkapi, setiap individu akan memiliki kekuatan dan domain yang berbeda-beda. Misalnya istri cenderung suka memasak, suami lebih cenderung suka menyapu atau mengepel lantai. Kemudian pasangan yang saling melengkapi ini cenderung memiliki keintiman yang sedang, jadi bukan yang ekstrim gitu ya. Kemudian mereka juga bisa mengakui kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan juga hubungan seksual bukan prioritas dan hanya sebatas rutinitas saja. Nah, umumnya pihak pria yang bertugas mengatur perilaku seksual ini. Jadi pria yang inisiatif gitu ya istilahnya. Kemudian terjadi penurunan kualitas hubungan seksual seiring dengan berjalannya waktu. Sementara untuk pasangan yang menjauhi konflik ini sebenarnya cenderung stabil ya, karena hakikatnya kan sama-sama menjauhi konflik. Jadi ketika ada yang ganjil sedikit cenderung untuk diendapkan seperti itu. Jadi emosi ekspresi yang intens juga cenderung tidak dilakukan karena tadi ya menahan supaya tidak terjadinya konflik. Dan juga pasangan yang menjauhi konflik ini agak jarang mendiskusikan hubungan seksual dan masih pria yang menginisiatif untuk melakukan hubungan seksual. Lalu bagaimana dengan pasangan sahabat terbaik? Nah, kalau tipe ini sebenarnya pasangan lebih menghargai keintiman dibandingkan hubungan seksual, menganggap persahabatan sebagai dasar dari hubungan pernikahan, dan juga kalau misalnya hubungan persahabatannya baik dan hubungan seksualnya juga akan menjadi bagian dari persahabatan itu, dan hubungan seksual berperan sebagai pemberi energi hubungan pernikahan. Nah, sayangnya beberapa penelitian mengungkapkan kalau cukup sulit ya untuk menjaga gaya pernikahan dengan tipe seperti ini gitu. Kemudian ekspektasi yang terlalu tinggi dapat menghilangkan kebahagiaan dari pernikahan. Untuk gaya yang terakhir yaitu pasangan ekspresif emosi. Nah, pasangan dengan tipe pernikahan seperti ini, gaya intimasi seperti ini sebenarnya dipenuhi dengan perasaan yang sangat kuat gitu ya, baik kuat positifnya maupun kuat negatifnya gitu. Jadi cintanya juga kuat gitu ya orang-orang dengan pasangan ekspresif emosi. Tapi kalau marah juga kuat gitu. Dan dalam melakukan hubungan seksual pun juga cenderung lebih bergairah daripada gaya-gaya sebelumnya. Dan seringkali orang-orang dengan gaya ekspresif emosi ini menjadikan hubungan seksual sebagai upaya untuk mengatasi konflik, yang tentu ini tidak bisa berlaku pada semua orang ya. Ada orang yang mungkin memang itu efektif, tapi tidak sedikit juga gitu orang-orang yang memilih untuk mengambil jarak dan mendiskusikannya ketika suasana sudah mulai kondusif. Kekurangannya apa gitu? Jadi orang-orang dengan pasangan ekspresif emosif ini akan cenderung meluapkan ya segalanya, dan kalau tidak terkontrol tentu akan menimbulkan perasaan sakit hati ya dari pasangan, dan kalau tidak bisa ditanggulangi dengan baik ini bisa berujung pada perceraian. Selanjutnya untuk intimasi juga sebenarnya ada melibatkan aspek emosi. Jadi intimasi emosional pada pasangan bisa melibatkan beberapa hal ini. Yang pertama adalah kemampuan komunikasi, kemudian kemampuan mengatasi konflik, hubungan seksual, fleksibilitas pasangan, kedekatan pasangan, kecocokan personal, hubungan yang baik dengan keluarga besar, dan juga berbagi nilai-nilai spiritualitas atau religiusitas. Oleh sebab itu, penting buat kita sebagai pasangan, sebagai manusia, baik yang sudah menikah maupun belum menikah, untuk terus menjaga gitu ya, menjaga bisa meregulasi emosi, karena ini sangat terkait ya dengan intimasi emosional ini. Ketika kita bisa lebih tenang menyikapi segala permasalahan, tentu itu akan berefek juga pada kemampuan kita untuk mengelola rumah tangga menjadi lebih harmonis. Baik, untuk pertemuan pada kali ini sudah selesai. Pada intinya saya akan menyimpulkan sedikit saja. Yang pertama, cinta dan intimasi seksual merupakan isu pernikahan yang seringkali menjadi penyebab permasalahan dalam rumah tangga. Nah, masalah cinta ini muncul akibat adanya ketidaksesuaian antara ekspresi dan persepsi cinta antar pasangan. Kemudian tuntutan kehidupan dapat berujung pada berkurangnya intimasi seksual pada pasangan.
Jadi penting sekali untuk mengkomunikasikan. Lagi-lagi ya, di setiap materi yang saya bawakan pasti tidak akan pernah lepas dari bagaimana kemampuan pasangan untuk mengkomunikasikan apa yang dirasakan, apa yang diinginkan, apa yang diekspektasikan. Dan pemahaman mengenai isu cinta dan intimasi seksual diharapkan bisa menghasilkan respon yang tepat ya untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pernikahan. Jadi harapannya setelah kita mempelajari ini semua, mempelajari jenis-jenis cinta dan kemungkinan permasalahan yang hadir dari cinta ini, dari ekspresi cinta, dari bahasa cinta, dari intimasi seksual dan intimasi emosional adalah kita bisa mengimplementasikan gitu hal-hal baik apa yang bisa kita perjuangkan bersama. Jadi kalau misalnya ada konflik, kita bisa berani untuk menyampaikan perbedaannya seperti apa, bisa mencari titik temunya seperti apa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Selamat saling mencintai dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.